Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Quran 30 ayah, satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu, nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi sahibnya sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang dimaksud, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat tersebut adalah surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Al-Qur'anul Karim secara umum memberikan syafaat bagi para pembacanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita membaca Al-Qur'an? Ternyata ada anugerah yang sangat luar biasa, ada penghargaan yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an pada hari kiamat kelak. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita berinteraksi dengannya akan memberikan syafaat pada saat huru-hara yang sangat amat luar biasa, yang banyak sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Karena goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu, sehingga kamu akan melihat para perempuan yang menyusui anaknya, sehingga lalai dengan anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang hamil sehingga melahirkan sebelum waktunya. Karena dahsyatnya huru-hara hari kiamat, goncangan yang ada pada bumi dan isinya. Wataran nasa sukara, dan kalian akan lihat manusia seakan-akan mereka seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, yang sebenarnya mereka tidak dalam kondisi mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi karena dahsyatnya, kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwasanya nanti pada hari akhir Al-Quran berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Quran, Al-Quran berkata, ay Rabb, mana'tuhu minan naum bil lail. Aku telah mencegah hambamu tersebut dari tidur pada malam hari, karena dia bermujahadah, karena dia bersungguh-sungguh dalam membacaku, karena dia bersungguh-sungguh dalam berinteraksi denganku. Fasyafi'ni, maka aku mohon izin kepadamu wahai Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kemudian Allah memberi izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Masya Allah, demikian besar syafaat dari Al-Quran
yang akan didapatkan oleh hamba-hamba yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain tentang keutamaan surat Al-Mulk, diriwayatkan fa'akhrajathu minan nar, orang yang terbiasa membaca surat Al-Mulk, nanti ketika dia berada di neraka karena dosanya, karena perbuatan maksiatnya, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka disebabkan karena interaksinya dengan surat Al-Mulk. Wa adkhalathul jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad disebutkan bahwa beliau senantiasa membaca surat Al-Mulk ketika menjelang tidur beliau, seakan ini sudah menjadi wirid harian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat-surat yang lain yang memiliki keutamaan yang hendaknya kita menjadikannya sebagai wirid harian. Yang dalam riwayat yang lain juga disebutkan setiap menjelang tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Al-Mu'awwidat, 3 surat yang mohon perlindungan. Kalau istilah kita trikul, sesungguhnya istilahnya adalah Al-Mu'awwidat. Ada beberapa surat dalam Al-Quranul Karim yang hendaknya kita jadikan wirid harian. Selain Al-Mulk, Al-Mu'awwidat, ada lagi surat Al-Baqarah, yang kesemuanya itu masing-masing memiliki keutamaan yang jika kita lakukan akan sangat luar biasa manfaatnya, yang semuanya akan kembali kepada kita semua. Surat Al-Mulk yang hanya 30 ayat, yang tidak menghabiskan waktu sampai 5 menit ketika kita baca, akan tetapi jika kita melakukannya senantiasa, membacanya dalam keseharian kita, maka yang akan kita dapatkan kelak adalah sangat amat luar biasa. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah, senantiasa melakukan interaksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, terutama ayat-ayat ataupun surat-surat yang memang fadilahnya sangat amat luar biasa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.